Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Ayah bunda dinikati sesepuh binsir tokoh agama, para al-mukarramun, mami-mami Tuhan, wayah-wayah kiai, para ustaz, para dai, tokoh masyarakat, sanadnya Bapak Kepala Desa dengan seluruh jajarannya, kados RT RW, segenap para tamu undangan, sanadnya Bapak Babin, para tokoh lainnya, tokoh adat, remaja-remaji, mami sanak pilih lagi, segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah yang dewa cintai. Jadi senantiasa kita berlanjut Nabi Sahabat Katur. Pertama dan sangat utama, tahu sami-sami bersyukur demi sila Allah Ta'ala. Kalau perlu sedemikian, kita sama-sama sadar bahwa kita hidup ini dengan hidup sifatnya Allah. Sesungguhnya yang sesungguhnya semua kita ini adalah al-mukarramun sebenarnya, karena kita ini hidup oleh sifat yang Maha Mulia. Cuma perannya yang kita berbeda. Bahkan kita melihat dengan sifatnya Allah, kita mendengar dengan sifatnya Allah, kita ucap dengan sifatnya Allah, kita bisa membedakan salah dan benar sifat ilmunya Allah yang kita pergunakan. Dan masih Allah kehendak pada kita, ini yang tidak layak kita syukuri. Tentu untuk mensyukuri ini tidak pantas dengan ucapan kalau tidak diikuti dengan perbuatan yang benar. Kalau sekedar mengucapkan kalimat pujian, insya Allah belum bisa. Maaf dan maaf. Mari kita sesadarnya bahwa dalam pengucapan kalimat pujian, kita dituntut untuk mengisi apa yang kita ucapkan supaya tidak menjadi omong kosong. Bagaimana cara untuk mengisinya? Segala bentuk nikmat yang ada pada diri kita bersama, tiada lain dan tiada bukan penggunaannya sesuai apa yang diperintah Allah. Tontek pada ngerti apa yang ibadah ini ada serta Allah. Udara kesami-sami ucapkan kalimat pujian dengan ucapan Alhamdulillah. Sekedua dalam kesami-sami ucapkan salawat dan salam kejujuran alam Nabi besar Muhammad sallallahu. Semoga dan semoga tanpa kecuali promosi tiang ini masuk dalam lingkaran umat yang diakui. Bukan hanya sekedar umat, sekedar mengaku. Kalau mengaku suatu hal yang sangat gampang, tapi untuk diakui membutuhkan yang real. Paling kurang manusia itu baru bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad adalah sifat Nabi Muhammad, yaitu ikuti dalam perjalanan hidupnya. Paling kurang sifatnya. Apabila kita jauh dari sifat, melenceng pasti melenceng. Sifatnya yang utama dan utama. Semoga kita dalam hidup ini, kita jalani hidup ini, jangan jauhi sifat, supaya kita tetap akan bertegar terus jadi umat Nabi Muhammad lahir dan batin. Dalam bersami-sami ucapkan selawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pengeran banyak kesempatan selaku sehadir yang dihormati Allah. Mulanya korban baru masih tak lelah satu tay di gunung Bukit masih di kantong silakan. Orang tumben yang tay itu terasa jauh, terasa atas kedua.
Momentum ini juga kok sila makhluk sampai mati masih gitu. Lalu oke, insyaallah ada begini. Nah jadi alhamdulillah makin semangat pangeran pada saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk memperingati junjungan yang mulia, utusan Allah yang mulia, diutus untuk manusia yang semoga ikut jadi orang yang mulia sesungguhnya. Maaf dan maaf. Jadi pertama misi Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita garis bawahi adalah untuk memperbaiki akhlak. Bukan untuk menambah ilmu, ingat. Untuk memperbaiki akhlak. Kenapa tidak dikatakan bahwa untuk menambah ilmu? Setan pun lebih berilmu daripada manusia. Setan pun lebih berilmu daripada manusia. Buktinya bahwa setan dapat menggoda Nabi. Jadi makin percuma kita berilmu kalau tidak berakhlak dunia. Maaf. Innama bu'ithtu bi makarimal akhlak. Ketika dikaitkan dengan misi Allah yang mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki alam dengan kata merubah alam yang gelap menjadi alam yang terang, tiada lain nanti bukan adalah alam diri maksudnya. Karena alam itu adalah berada pada diri kita bersama. Untuk merubah alam yang gelap, alam yang terang, tiada lain adalah diri kita bersama. Tentu alam-alam yang ada pada diri ini perlu kita ketahui. Alamul roh, alamul lisan, alamul ajsam, alamul insan. Inilah yang disebut kata alamin, bentuk jamak daripada kata alam. Nabi Muhammad tidak pernah diutus untuk merubah alam gunung, alam laut, alam matahari, alam bintang dan bulan. Pada saat ini sampai saat ini sama masih keadaan bulan zaman Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang dimaksud adalah perubahan alam pada kehidupan manusia yang sesungguhnya. Tentu kalau mau merubah alam yang pada diri kita ini, perlu kita kenal awal, perlu kita kenal akhir, perlu kita kenal zahirnya Muhammad. Karena yang tidak mati awal dan akhirnya cuma zahirnya yang mati Nabi Muhammad. Maaf. Kalau matinya tidak boleh dibahas. Awal Muhammad nuran ada sekarang. Akhir Muhammad rohani ada sekarang. Zahir Muhammad insani sudah wafat. Maaf. Dua yang masih, satu yang hilang. Nah jadi pakai promosi dan tiga. Ketika kita mengambil hikmah, tentu orang-orang yang mau mengkaji dan menerima ilmu hikmah, orang yang diberikan oleh Allah. Kalau orang tidak diberikan oleh Allah, tidak jadi masalah menolak apa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Yu'til hikmata ma yasha, wa man tafaqaha utiya khairan katsira, wa ma yazakkaru illa ulul albab." Allah akan menganugerahkan ilmu hikmah kepada siapa yang Dia kehendakinya. Berarti orang yang mendapatkan hikmah dalam lahirnya Nabi ini tidak semua orang. Sehingga jangan heran, jangan benci, jangan marah kalau tidak diterima. Karena Allah akan memberikan siapa yang Dia kehendaki. Itu sudah biasa, dan zaman Nabi pun ada yang menerima dan tidak apa yang disampaikan Nabi. Sudah biasa. Nah jadi kalau promosi dan dia pengkaji tentang ilmu hikmah yang sejati ini sekarang, makin kita bersama ulul albab menggunakan akal dan pikir. Itu namanya ulul albab. Bagi orang yang berpikir, bagi orang yang hidup akalnya. Sehingga di dalam sejarah ini adalah sesuatu yang terselubung. Laqad kana tasawwur ibratan di ulul albab. Di dalam sejarah itu, bagi orang yang berakal akan menyebut sebuah ilmu untuk dirinya. Itu bagi orang yang berilmu. Ulul albab kembali. Contoh kecil, sangat-sangat sering kita dengarkan bagi rektor guru ustaz, bahwa setiap ada acara apa-apa pasti ada kalimat itu, bahwa karena lahirnya beliau berubah alam yang gelap alam yang terang. Ini
pasti ada kalimat itu. Tapi terkadang orangnya itu masih gelap pengingatannya. Lalu dari mana kita tahu? Nanti kita tahu alam gelap dulu. Ya. Luwe kemudian kita telah keluar dari alam gelap kita masuk alam terang benderang. Ternyata kalau kita tahu orangnya mana dari gelap dan terang, masih dia berada pada kegelapan orang itu. Ada yang seperti dia pernah temukan. Nah, perlu kita kenal apa yang kita ucapkan, perlu kita tahu apa yang kita ikrar supaya kita tidak sendiri itu terjebak oleh ucapan sendiri. Sehingga kata orang tadi, bilah maaf. Orang yang bisa menyelamatkan orang tenggelam di laut harus orang akhir nanti. Orang yang bisa memberikan peringatan pada seseorang, orang yang lebih ingat daripada orang itu. Tidak bisa orang memberikan peringatan sementara dia tidak ingat. Tidak bisa dia menyelamatkan orang tenggelam sementara dia tidak cerita. Artinya harus orang yang lebih kenal Allah dan orang kenal Muhammad, itu sesungguhnya yang bisa memberikan peringatan. Contoh kecil, alam gelap dan alam terang. Bukan alam siang, bukan alam malam maksudnya. Bukan. Saran alam gelap itu adalah siapapun orangnya, apapun statusnya, apapun pendidikannya, apapun keturunan, sepanjang manusia itu masih melanggar aturan, itulah gelap. Melanggar aturan itu namanya gelap. Contoh kecil, ada warga-warga mungkin makin berangkat ke Malaysia, tapi dia melanggar aturan caranya berangkat, tidak punya paspor, tidak punya visa, dokumennya adalah kosong, pasti kita bersama menyebutnya gelap. Dan ada yang berangkat malam hari, jam 12 malam, keadaan gelap gulita berangkat, tapi orangnya lengkap sesuai aturan negara. Pasti kita sama menyebut dia adalah orang gelap. Ini sudah tergambar jelas, hakikat gelap, tergambar pedas, sudah hakikat terang, bahwa sesungguhnya adalah pelanggaran itu sendiri namanya gelap. Di mana gelapnya? Batin tidak ada tenang. Makanya berduit dengan elek. Karena itu kegelapan itu sendiri yang buatnya elek. Ya, hanyut. Maka makin kan arah istilah motor gelap, hubungan gelap, maka beda sini dengan gelap, yang hubungan gelap. Ini saling kewak gelap. Seandainya ada bapak haji di sini tidak saling kewak, bapak haji gelap. Siapapun orangnya, siapapun orangnya, karena tidak saling kewak itu pelanggaran, membuat hati tidak tenang kita dengan saling kewak ini. Pasti itu, pasti. Karena tidak saling kewak itu saling itu yang menentukan zulumat gelap. Bisa tarik simpulkan Tuhan yang dikatakan gelap segala bentuk pelanggaran. Darah simen termasuk gelap kan Tuhan. Kita ke Mataram tidak pernah. Tidak pernah majak motor termasuk gelap. Kalau kita berangkat kemana membawa motor itu tidak tenang. Ya. Segala bentuk perbuatan yang menyimpang itu adalah gelap. Beres selingan dengan gelap, berselingkuh gelap, disaling kewak gelap. Siapapun orangnya, tanpa memandang predikat keturunan dan tabakan, sepanjang melanggar hukum itu adalah gelap. Mari kita bersama melihat diri sendiri. Tiang pun belum tentu terang benderang, tapi secara hakikat. Karena orang lain bisa menghormati saya, karena saya masih disembunyikan aib saya oleh Allah. Karena kita semua punya aib pada hakikat. Nah, akhirnya mari kita bersama belajar untuk jujur pada diri sendiri. Penampilan saya tidak menjamin. Penampilan ini tidak keluar 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju ini sekedar penampilan. Ya bisa jadi ama-ama lebih mulia daripada saya, bisa jadi papu-papu itu lebih suci hatinya daripada dia, siapa tahu. Dan apa yang menilai bukan manusia. Tentu supaya yang gelap itu hilang akan terganti dengan terang. Mari kita lahirkan sifat sidik, sifat benar. Itu namanya Muhammad. Tidak. Itu namanya
mengandungi hakikat kebenaran yang sejati yang tidak butuh pembenaran. Nah, kata syariat, patung berhala, api, semua itu tersungkur habis saat detik kelahirannya Nabi. Hakikatnya setan, iblis, dajjal yang ada setiap diri manusia yang dimaksud. Kalau setan Nabi pun tidak berbahaya, tapi setan yang ada pada diri manusia, al-kaisu bandara nafsa, waspadalah sabda Nabi, pada musuh setiap ada yang pada dirimu sendiri, itu nafsu. Yang dikatakan berhala senang dipuji orang, yang dikatakan setan adalah menganggap diri kita paling lebih baik daripada orang lain. Itu setan yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Kalau benar-benar kita mampu melahirkan sifat yang benar, itu namanya Muhammad pada diri ini, pasti semuanya akan tersempurna. Tidak senang dipuji orang, tidak meremehkan orang, tidak menghina orang. Kita sama-sama, kita berasal dari Nur Muhammad. Karena awal Muhammad Nur, akhir Muhammad Ruhani, zahir Muhammad Insan. Siapa orang yang mampu melahirkan Muhammad pada jiwa ini? Siapa orangnya? Itulah yang sesungguhnya yang dikatakan Abdullah. Itulah yang dikatakan Allah. Tidak gampang tertipu kita, tidak gampang tertipu oleh pendidikan, tidak gampang tertipu oleh gelar, tidak gampang tertipu oleh pakaian. Karena orang yang mampu melahirkan Muhammad itulah Abdullah. Karena dengan suatu hal yang pasti, Muhammad itu lahir dari Abdullah, dan Allah pasti melahirkan Muhammad. Itulah sesungguhnya yang dikatakan Muhammad Rasulullah. Kalau belum sendirinya mau buka yang hikmah, harus kita kenal Muhammad, bedanya dengan Nabi Muhammad. Harus kita kenal Nabi Rasul dan Rasul, dan baru kita kenal diri, dan tahu diri dari perbuatan diri, dari makanan diri. Ini pegawaian diri, ini Rasul ini. Ini pegawaian diri, biar diri ini Rasul ini. Sehingga sebut dikenal di Rasul, kita sebut dikenal di Rasul. Kita biar, kita sebut, kita gawe, kita kelor. Untuk mengetahui diri kita ini utusan. Utusan siapa? Utusan Allah. Dia mau kena menulis Al-Quran kedua. Innaka laminal mursalin. Kamu senang salah seorang dari Rasul. Saya terkena selaku baca Quran siapa yang bahkan karena Al-Quran itu untuk semua orang. Bukan Nabi Rasul, Nabi Rasul jangan lama. Karena ini pun dengan Quran. Tapi Nabi Rasul jangan dengan lama. Saya kena menurut nenek. Kafatan binas seluruh manusia. Nenek kena menurut. Tapi kalau boleh diterima ya terserah. Lalu hasil objek sekarang keputusan itu orang yang disuruh. Orang yang diperintah itu namanya keputusan. Dan kita diperintah ini. Ya beneran Nabi Rasul. Kafatan binas seluruh manusia. Tidak maupun mama. Abdullah jangan ada mati. Hamba Allah. Namun ada Abdullah sekarang, ada Rasulullah sekarang, Muhammad ada sekarang. Ya pun betul bersada, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kan cerita secara sejarah Islam, insyaallah sejarah banyak sudah apa. Tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin tahun gaji. Watadai di mana ini? Yang terpenting yang perlu kita temukan adalah yang tidak pernah kita temukan. Yang perlu kita diberitahu sesuatu yang belum pernah kita tahu. Itu intinya kalau kita mau jadi orang meningkatkan iman dan takwa. Namun itu dengan doa itu tidak bisa bertingkat. Karena seorang polisi, seorang tentara tidak bisa akan bertingkat makanya kalau tidak sekolah. Itu kayaknya juga iman ini. Habis sekolah kan baru dan
bakat. Kita harus sekolah dulu dong. Kemudian saya terima kebenaran orang lain. Wajar dan wajar, karena Abdul Muttalib tidak hanya melahirkan Abdullah. Coba dengar sejarahnya secara hakikat kan Tuhan. Secara hakikat, secara syariatnya kita ganti kepada hakikat. Sekarang haji masalah maulid, tidak. Secara zahir dan batin, secara syariat dan hakikat. Nama bapaknya Nabi Muhammad itu kan Abdullah. Abdullah nama bapaknya Abdul Muttalib. Basirudin Salim mati. Salim Basirudin. Abdul Muttalib Abu Basirudin orang yang menuntut ilmu, orang yang pergi sekolah, orang yang pergi mondok, orang pergi ke Mekah, orang pergi ke Mesir, orang pergi ke Yaman, itu Abdul Muttalib namanya. Hamba yang menuntut ilmu. Dari penuntut ilmu dari Abdul Muttalib ini lahir berapa nabi besar? Banyak yang lahir. Ada Abdullah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Talib, ada Allah. Jadi kalau kita berguna pikir, gunakan akal, gunakan hati, dari penuntut ilmu tidak semua jadi hamba Allah. Tidak semua. Banyak yang dari penuntut ilmu ini jadi pengacau dalam rumah tangga dan pengacau dalam negara, pengacau dalam desa. Orang-orang yang berilmu, orang tidak mau menghormati dan menerima kebenaran orang lain, itulah Abu Jahal yang sejati. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran tetap ada Abu Jahal. Ada luar sana Al-Quran kedua, makanya tetap abadi Abu Lahab, Abu Jahal itu ada. Abu Jahal kedua dengan berilmu, merasa dirinya hebat, gengsi menerima kebenaran orang lain, dia adalah Abu Jahal. Lahir dari orang berpendidikan, bukan orang buta huruf. Karena buta hurufnya Nabi Muhammad sehingga dia tidak diterima kebenaran oleh Abu Jahal. Biasanya kalau orang pintar, kalau kiai tidak pernah sekolah dan diterima, biasanya kalau orang pintar itu Abu Jahal itu. Abu Lahab menyala, dia kenyal dengan Abu Lahab, gampang tersinggung, gampang marah. Ya, itu namanya. Ini sudah ada pesannya Nabi di akhir zaman nanti. Aksiru munafikin ummati kuraba, yang paling banyak munafik kalangan umatku nanti adalah orang yang pandai membaca kitab. Kalau kita baca kitab pada dalam raos, lalu pada dalam jauh raos, suara mengunyurkan, tidak boleh diukur. Ini sudah dikhawatirkan oleh Nabi. Akhafu man akhafu ala ummati alimul lisan munafik. Yang paling sangat saya takutkan adalah orang-orang alim bid'ahnya tapi munafik. Inilah Abu Lahab, Abu Jahal yang sejati. Tetapi ingat kata Abdullah tetap mengakui saudaranya namanya Abu Lahab, Abu Jahal. Artinya apa? Timak kendi kompak, timak kendi batu, tetap kita jauh. Sehingga itulah contohnya di bawah Nabi Muhammad. Sekalipun dibenci, sekalipun dihina, kita dekat, jangan kita jauhi, jangan kita belah. Maaf. Ini contoh semua. Nah dari makin kalau kita ambil dari ilmu hikmah ini, tetap ada namanya Abdullah, tetap ada namanya Abdul Muttalib, tetap ada namanya Abu Lahab, tetap ada namanya Abu Jahal. Bisa jadi saya Abu Jahal, bisa jadi kita ini adalah Muhammad, bisa jadi kita ini Abu Lahab, bisa kita jadi semua, kita bisa. Bisa. Satu-satunya jalan supaya kita berubah alam jiwa menjadi tenang, mari kita lahirkan bersama sidik amanah dan fatah. Nah ini namanya Muhammad, sifat si Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mati ibarat api, lalu sifatnya masih ibarat panas. Nah, dan panas itu boleh disebut api. Contoh ada yang dari kagak
kelak kandung, antai, membutuhkan waktu berjam-jam. Sabariah kau kawan dengan ini. Setelah habis masa kelaku makin otomatis ya kompor. Mati nabi kompor. Tukang mati serius ke mati. Undang makin bapak saja ada baru niki. Pasti akan membekas pada tangannya kedua. Apa yang membekas di sana bukan apinya kedua, tapi sifatnya. Sifatnya masih api dulu, padahal aku sudah mati. Nah masih kalau Muhammad sekarang. Tapi Muhammad yang berbentuk nurani, yang berbentuk rohan, karena seluruh manusia ini berasal dari Nur Muhammad. Itulah nurani. Dan zahirnya Prokositian berasal dari Muhammad juga. Sehingga pada zahir Prokositian jelas nampak sifat dari Muhammad di zahir Prokositian. Kita tahu dia nampak kimal. Yang bersedia pelanggar iman manusia tersebut karena sidik jari. Dia tahu lekat sidik jari kedua, karena di sana diingat Allah bahwa sifat Muhammad pembuktian zahir ini berasal dari Nur Muhammad. Asal kita sama. Sidik jari. Sila. Tahu tidak sidik jari. Tapi walaupun di mana sapi. Jiwa ini nurani dan rohani, dan sangat sering kita mendengar, karena dialah kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ketawa tidak salah siapa yang kedua gawe, ketawa tidak salah lebih gawe itu kan? Ya. Ia pun bersabda Nabi, Ana Abul Arwah wa Adam Abul Basar, aku itu bapak segala roh. Sabda Nabi Muhammad. Itu Muhammad hakikat, bukan Muhammad syariat. Dan Adam itu adalah bapak segala dunia. Itu Adam hakikat. Nabi Ruh yang disebut buat dalam Al-Quran, maka sahabat fuadu marah, buatmu tidak akan bisa dusta. Itu adalah akhir Muhammad dalam jiwa manusia. Saya kata Tuhan pembelain kita tidak salah kena. Ya berpesan Nabi Muhammad, istaghfir qalbaka wa in afdalka. Sabda. Ini kan pengajaran Adene Mensa. Adene Mensa berhajat selamat. Sekarang memberitahu di mana dalam ruangan Mensa beritahu dekat. Ada di barat dekat. Memberitahu bakat kamu kita Mensa tetap hati ini bersama kita akan memberitahu yang benar dan yang salah. Supaya pengurus setiap ini jangan hanya sekedar mengungkapkan usaha kalimat dan kita tidak mengerti. Karena dialah yang memberitahu kita yang salah dan yang benar. Karena dialah kita bisa membedakan salah dan benar. Berdasarkan salah kita mesti jiwa tak boleh kembali kawin sebentar. Orang semacam inilah yang dikatakan binatang. Kalau sudah kaki dan kesyukurlah binatang. Ini firman Allah. Wa laqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Sebenar saja isi neraka jahanam menurut jindik manusia. Darah babi, darah basuh, darah kode. Manusia seperti lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia nu tebaran si ati rohani ini salah kena lagu de mele bayi de jari peringatan. Tebaran si Muhammad de mele. Ya kena lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Tebeng dua berantem dia serius salah kena lalu dia ini dia serius lambar wa lahum adhanun la yasma'una biha. Tebeng kedua ketok yang lantak terima nasihat. Tebeng
Biar binatang beli dulu isi nenek. Baru ada dulu lagi isi binatang. Waduh. Binatang dikatakan najis, dikatakan hina, tidak ada yang isi neraka jahanam. Tapi kalau manusia yang masih kita sombong, yang suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain, tidak pernah mau menyamakan diri dengan lain ketika hidupnya tidak sama, itu adalah manusia sombong. Tidak berlaku nama Tuhan guru kalau di hadapan Allah kan Tuhan. Yang terpakai kalau di hadapan Allah adalah takwa kan Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipanggil oleh Allah bukan Tuhan guru, bukan Tuhan, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Tapi tidak mungkin jiwa ini tenang kalau tidak kita lakukan Muhammad. Apa itu Muhammad? Pesuruh Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad itu ne bapak-bapak kepada kamu. Aku Muhammad itu pesuruh isi Allah. Pesuruh isi Allah ialah Muhammad. Saya pesuruh ialah Allah. Saya pesuruh ialah Rasul. Jadi dengan 3 kalimat Muhammad dan Rasulullah, setiap diri manusia pasti tumbuh di situ. Saya itu kembali untuk bersahadat dan diketahui sama saksi ya teman. Itu ada di dalam ajaib manusia. Menjadi saksi itu menjadi guru sama saksi. Mari kita bersama berubah jiwa ini. Pasti berubah kehidupan kita. Mulai dengan kira pecah belah, kembali untuk bersatu. Mulai kira kecewa dengan, kembali kita akan tersenyum. Lalu kemarin berapa? Makin berapa kan oleh malu kita bangsa kan? Tapi siapa anda? Udah makin yang masuk sibuk di rumah kedua sama beli. Lebaran kemudian di sana kecewa di Niki, mundur berubah lebaran sana kecewa seperti tidak ada yang lain. Harus merubah akhlak, terutama akhlak yang paling jelek di hadapan Allah adalah perpecahan. Sampai Allah wala taqabal, jangan pecah belah. Percuma dengan sembahyang dan masih pecah belah. Pecah belah. Berbeda organisasi boleh pendapat boleh. Tinggal menolak kita sama. Biasa para begitu. Yang dimanfaatkan ya ada yang sama. Tapi siapa yang akan mampu melahirkan Muhammad? Abdullah yang bersama dengan Aminah. Abdullah yang bersama Aminah yang mampu melahirkan. Aminah dalam hakikat apa? Dalam hakikat Amin itu adalah orang yang tertutup. Banyak nenek tertutup pasti lahirnya turun. Itu namanya syirik. Itu namanya benar. Dari sini itu sendiri akan lahir namanya amanah. Dari sini amanah itu akan lahirlah taufik, sampai itulah akan kelihatan kecerdasannya seseorang tidak mau meluruskan dirinya sendiri. Waktu apabila tusama akidah mengatasi wa tusama jahilah. Mari kita sadar, ambil rasul, ada rasul. Anak rasul, anak Rabbi. Saya ingin rasul. Saya jadi rasul kan saya Rabbi. Kenapa pusing-pusing? Ini petunjuk nenek moyang kita. Wali Songo yang membawa Islam ke Lombok. Yang tertua pasti yang di Lombok yang di Puncak baru ini. Yang tentang proses baru untuk pertama kedua. Yang membahas ini kantor dan segala kedutaan ya Pak. Tumben kan? Maaf. Lalu dengan nama Maulid harus lengkap di pulang kes. Yaitu aku muharram sampai Rawa. Kauli fi'il qalbi. Allah pada Muhammad dan Rasulullah. Harus lengkap. Itu semua. Bagaimana usaha kita mensyukurkan patung yang pada jiwa ini? Apa itu patung pada jiwa? Jiwa yang tidak mau berubah. Sudah banyak patung, kita berubah. Yang pokoknya jika banyak patung di balik, jika banyak masuk di balik,
Latih kena dengan juga. Ia maksud kalau dalam buah ini kan buat diri kena buah dulu buah diri kena buah kan. Masjid tinggi lama hati itu dinamakan masjid. Al-Masjidu Al-Muslimin kan Baitullah kan. Al-Masjidu Baitullah. Tapi ada sebutan dalam sebuah hadis kan. Hadis kursi Al-Muslimin Baitullah. Ada persamaannya. Gampang membersihkan masjid yang zahir, pada yang tersulit adalah masjid yang batin. Yang paling sulit. Memperbaiki masjid gampang, memperbaiki hati tidak semudah itu. Sehingga mari kalau kita maulidkan ADLA yang masuk kedua, kita lahirkan Muhammad pada 3 sisi pada diri. Qauli, fi'li, qalbi. Sidik amanah qalbi pada ucapan, sidik amanah qalbi pada perbuatan, sidik amanah qalbi pada hati. 3 kali 4 12. Akan lahirlah Muhammad usul Allah pada 12 anggota badan kita. Pada badan kita. So kita ini harus berubah. Bukan kita langit, bukan cuma gunung. Kita yang ngaji. Berubah. Jadi berdusta menjadi orang yang jujur. Jadi orang yang serakah menjadi orang yang sudah biasa. Berubah jiwa supaya menjadi jiwa yang tenang. Berarti kalau tidak berubah berarti belum lahir. Belum ada, belum maulid, belum ada sifat Muhammad pada diri. Padahal sudah ada, tapi belum kita lahirkan, belum kita praktikkan, belum kita pergunakan. Ini belum maulid. Padahal sudah ada. Oleh zahiran, oleh batinan. Lalu kita menjadi zahiran, namun mampu lahir lagi zahirlah di tanggal 12. 12 yang mana? 2 mata, 2 kentor, 2 elok, bebek pintu, 2 ibu jiwa, 2 naik sholat, kemaluan 12. 12 ini yang maulid yang ada yang zahir ini. Dia jaga wisata. Dan 12 itu selama 12 jam sebelum, selama 12 jam semalam, selama 12 bulan setahun, 12. Islam zahir dan batin. Petana itu kan ada di bawah kan. Ya, kalau petana itu di kedai. Nah, jadi Abu Lahab itu sifat manusia. Sifat manusia yang tidak mau menghormati orang lain, sehingga tetap ada di dalam Al-Quran. Sama halnya gajah yang disebut dalam Al-Quran Al-Fil. Surat Al-Fil ini sepanjang ayat Al-Quran masih ada tetap berlaku. Berarti gajah yang dimaksud bukan gajah binatang, tapi gajah hawa nafsu yang dimaksud. Yang menghancurkan Ka'bah artinya yang mengajak tidak melakukan sholat 5 waktu. Itu Abraham, itu kata menghancurkan Ka'bah. Itu sebenarnya yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Abraham itu kata mentang-mentang itu duduk di rumah ini. Kemudian beli, gak bisa reta. Padahal kalau secara contoh Nabi Muhammad itu marifat Nabi Muhammad yang boleh ketahuan dari dua yang kan diceritakan di surah Mi'raj, berjumpa dengan Allah, marifat. Tapi dia menerima langsung perintah sholat dari Allah. Lalu itu dia makin lari. Dia minta marifat, teriak dengan sebuah syariat. Ya, marifat setan dulu. Marifat balik itu. Lalu marifat Nabi Muhammad, setelah marifat dia melaksanakan sholat untuk membungkus marifat pembuktian cinta secara batin. Udah bukan pembuktian cinta secara batin karena cinta itu tidak bisa dilihat dengan mata, karena dalam hati harus dilihat pada zahirnya. Contoh, seumpamanya yang ada tempat yang terjatuh cinta makin teknologi bisa jadi yang SMS, bisa jadi yang nelpon, Dinda sayang, aku semalam tidak bisa tidur, saya akan sangat mencintaimu sayang, aku berikan kamu Dinda. Bisa jadi seperti ini. Tapi seorang gadis ini
tidak percaya. Dia nyatu kedua. Dia balas lewat SMS. Aku belum percaya kedua. Baru akan bisa percaya setelah ada buktinya. Saya minta bukti. Berikan saya pulsa 100.000. Uang saya pergunakan beri 100.000 itu uang zahir kedua, bukan uang batin. Tapi harus dorongan batin saya baru keluar uang. Itu pembuktian cinta batin saya. Dan harusnya saja zahir saya akan berjalan mencari tukang jual pulsa. Itu zahir saya berjalan, itu dorongan batin saya karena cinta. Berarti perbuatan zahir itu adalah pembuktian cinta. Berarti kalau tidak ada gerakan zahir, bohong manusia cinta batinnya. Bohong manusia menyatakan marifat kalau dia tidak berbukan syariat. Berarti dikata, kalau banyak makin tidak mengaku diri Nabi Muhammad, maulid Nabi, tapi dia tidak berbukan syariat. Harus zahir dan batinnya kalau kita jadi umat Nabi Muhammad Islam. Kencang syariat Nabi Muhammad kedua. Kenapa? Si kencang marifat. Tak semuanya seperti karung. Karung yang berisi gabah. Karung ini kencang karena isinya. Biasanya kalau karung kencang dengan isi kedua, tidak gampang diangkat, tidak gampang dipuji seperti itu. Kadang naik naik orang. Tapi ada yang kencang dengan angin itu gampang terangkat, seperti kesembung betul. Ada yang kencang tapi kosong, itu masih senang dipuji orang. Karena masih ibadah karena orang. Ada sama rakudang kedua, kencang dulu untuk diisi ada. Ya. Artinya apa? Dia kencang syariat, mengaku diri marifat, tapi masih marifat. Ada. Nah, kembali kepada contoh. Karena Allah menciptakan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah pada Muhammad zahir, Muhammad batin. Secara zahir Nabi Muhammad kata tidak pernah membenci orang yang membencinya, tidak pernah menjauh orang yang menghinanya. Bahkan lalu moyang dengan sahilai ketua tubuh, lalu moyang dengan sawade dan suapi, lalu moyang dengan sakit dengan sahina. Kita pernahkah berbuat seperti ini kan? Jangan dulu mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kalau belum kita meniru dia. Maaf kedua. Jangan mengaku ulama warasatul anbiya kalau belum mewarisi sifat akhlak Nabi. Jangan. Karena salah satu tanda ulama menurut Al-Quran adalah takut kepada Allah. Innama yasallahu min ibadihi ulama. Bukan orang pandai berhadis namanya ulama. Warasatul anbiya. Tapi orang yang takut kepada Allah, Allah tidak takut kepada manusia. Maka semuanya ada pada diri kita bersama. Dan diri kita bersama tidak akan dirubah oleh Allah kalau kita tidak akan berubah diri sendiri. Mari, kita masih pulang belum tentu sholat di depan jamaah. Tidak ada jamin. Mari kita bersama. Lalu contoh yang mana? Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Karena promosi detail yang ditahu oleh Allah adalah manusia saya ciptakan dengan bentuk yang terbaik. Maka kita boleh baik contoh yang terbaik. Nah, kita ini manusia. Ada sifat manusia, ada sifat manusia, ada sifat manusia begitu loh dengan penciptaan dan kan. Lalu kadang-kadang kali keruan manusia lalu kan ada, tidak ada contoh dari main sendiri. Yang berbaris kita khalaqal insana fi ahsani taqwim. Yang bentuk badan itu bentuk kalimat Muhammad kedua. Kepala ini mim, awak ini ha, token ini min akhir, naik pada hujah dari kalimat Muhammad. Ya, ini bentuk ada pada Muhammad. Ada yang berbentuk Muhammad. Ini kalau secara ilmu hikmah, tempat sumbernya kalau mencari dalam kitab Tasbih Asrar tepatnya itu namanya kita. Kalau mau cari referensi dalam kitab Tasbih Asrar, bahkan ada dalam Tasbih Asrar karangan
harus mencari ahlinya, cari gurunya, dan bisa jalan hati kan, dan salah tahu. Oleh karena itu, semoga selalu hadir yang dirahmati Allah. Mari kita bersama. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah, Abu Talib lengkap pada diri kita semua. Pada diri kita. Muhammad itu sifat yang mulia. Sekarang sifat mulia makin tadi saya lebih paham. Sa'id maknanya hamid, artinya terpuji. Mahmud yang memuji. Dan di sini kita nanti kita cari bersama. Mungkin sekedar ini yang dapat saya sampaikan, karena nanti kita sebagai yang makin lagi disuai kedua ini, karena terporsi tenaga kedua daripada pro kenal ini, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.